Halo teman-teman, selamat datang di video materi FPB dan KPK. Pada video kali ini, kalian akan mempelajari 4 bagian materi, yaitu A. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, B. Faktor persekutuan terbesar atau FPB, C. Hubungan antara kelipatan dan faktor, dan D. Faktorisasi prima. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Apa itu KPK? Untuk mengetahuinya, simak video ini dengan baik ya. Sebelum membahas tentang KPK, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang apa itu kelipatan. Tahukah kalian bahwa kelipatan ini berhubungan erat dengan perkalian bilangan? Masih ingatkah kalian tentang perkalian bilangan? Contohnya pada perkalian bilangan 3, maka kita akan mengalihkan bilangan 3 dengan bilangan yang lainnya, yaitu 3 kali 1 hasilnya 3, 3 kali 2 hasilnya 6, 3 kali 3 hasilnya 9, 3 kali 4 hasilnya 12, 3 kali 5 hasilnya 15, dan begitu pun seterusnya. Nah, hasil dari perkalian 3 inilah yang disebut dengan kelipatan 3. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kelipatan dari suatu bilangan, misalnya bilangan 3, adalah daftar bilangan yang merupakan hasil perkalian 3 dengan bilangan asli. Bilangan asli ini dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga didapatkan kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Sedangkan 0 dari hasil 3 kali 0 bukan termasuk kelipatan dari 3. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu kelipatan persekutuan. Sebuah bilangan yang merupakan kelipatan dari beberapa bilangan sekaligus merupakan kelipatan persekutuan. Contohnya, kita memiliki bilangan kelipatan 2 yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kita juga memiliki bilangan kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Selanjutnya, perhatikan bilangan yang dilingkari warna hijau. Bilangan-bilangan yang dilingkari tersebut menunjukkan bilangan kelipatan yang sama, yaitu 6, 12, dan 18. Nah, bilangan 6, 12, dan 18 ini disebut sebagai kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Selanjutnya kita menuju ke kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan persekutuan yang paling kecil disebut kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Contohnya, kita telah memiliki kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, 18. Maka, kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 dan 3 merupakan kelipatan persekutuan yang paling kecil dari 2 dan 3, yaitu 6. Jadi, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Setelah kelipatan persekutuan terkecil atau KPK, kita akan mempelajari bagian yang kedua yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Teman-teman, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan faktor?
Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan lain. Contohnya, bilangan yang dapat membagi habis bilangan 12 tanpa sisa disebut faktor dari 12. Untuk mencari faktor dari 12, kita harus menentukan kekalian bilangan yang hasilnya adalah 12. Sehingga kita mendapatkan 3 pasangan kekalian bilangan yang hasilnya adalah 12, yaitu 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Dari hasil tersebut, bilangan yang dilingkari menunjukkan faktor dari 12. Jadi, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah bilangan yang dapat membagi habis 2 bilangan atau lebih. Atau faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Contohnya, sebuah bilangan yang merupakan faktor dari 12 dan 18 disebut faktor persekutuan dari 12 dan 18. Diketahui faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Sedangkan faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Pada daftar faktor dari 12 dan 18 tersebut terdapat bilangan yang sama, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Jadi 1, 2, 3, dan 6 merupakan faktor persekutuan dari 12 dan 18. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Faktor persekutuan terbesar atau FPB merupakan faktor persekutuan yang terbesar dari 2 bilangan atau lebih. Contohnya, kita telah mengetahui bahwa faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Maka untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB dari 12 dan 18, kita mencari faktor persekutuan yang paling besar dari 12 dan 18, yaitu 6. Jadi, FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Setelah mengetahui tentang KPK dan FPB, marilah kita menyelidiki hubungan antara kelipatan dan faktor. Untuk mengetahui hubungan antara kelipatan dan faktor, coba amati contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, 3 dan 6 merupakan faktor dari 18. 18 merupakan kelipatan dari 3 dan 6. Contoh yang kedua, 2 dan 9 merupakan faktor dari 18. 18 merupakan kelipatan dari 2 dan 9. Jadi, dapat dikatakan bahwa semua bilangan merupakan kelipatan dari faktor-faktornya, dan semua bilangan merupakan faktor dari bilangan kelipatannya. Oke teman-teman, yang terakhir kita akan mempelajari tentang faktorisasi prima. Apa itu faktorisasi prima? Simak penjelasannya berikut ini. Terlebih dahulu, kita perlu mengingat apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan 2 hanya dapat dibagi oleh 1 dan 2 itu sendiri. Contoh bilangan prima yang lain adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara menentukan FPB dan KPK menggunakan faktorisasi prima. Contoh soalnya adalah tentukan FPB dan KPK dari 12 dan 8 menggunakan faktorisasi prima. Langkah-langkah pengerjaannya adalah yang pertama,
Uraikan bilangan 12 dan 8 dengan mencari faktor prima menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Metode pohon faktor dilakukan dengan cara membagi bilangan dengan faktor primanya, sehingga didapatkan faktor prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan faktor prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3. Selanjutnya lingkari faktor prima yang sama, yaitu 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Langkah yang kedua adalah mencari FPB dan KPK menggunakan faktor prima. Untuk mencari FPB, maka lingkari faktor prima yang sama dan pilih faktor prima dengan pangkat terkecil. Lalu faktor prima yang berbeda tidak ditulis, sehingga didapatkan FPB dari 12 dan 8 adalah 2 pangkat 2 atau sama dengan 4. Sedangkan untuk KPK, maka lingkari faktor prima yang sama dan pilih faktor prima dengan pangkat terbesar. Selanjutnya, faktor prima yang berbeda tetap ditulis, sehingga didapatkan KPK dari 12 dan 8 adalah 2 pangkat 3 dikali 3 sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24. Jadi FPB dari 12 dan 8 adalah 4 dan KPK dari 12 dan 8 adalah 24. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham materi FPB dan KPK? Jangan lupa terus belajar, karena belajar adalah kunci dari kepandaian. Terima kasih telah menyaksikan video ini dengan baik, dan sampai jumpa di video berikutnya.